Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dulu zaman belum ada HP, untuk menyampaikan sebuah kabar orang harus ke tempat di mana keluarga atau saudara kita itu berada. Kadang-kadang orang janjian bertemu di pasar atau di tempat keramaian mana untuk bisa mempermudah sekali bertemu beberapa orang. Atau juga dulu di tempat-tempat di mana seperti di gereja pada hari Minggu, orang janjian untuk ketemu untuk menyampaikan ada kesepakatan tentang acara-acara keluarga. Sekarang ini zaman ada HP, maka orang bisa saja melalui cara telepon, kirim WA, kirim SMS untuk mereka yang mungkin kita yakin tidak punya paket. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada hari ini Bunda Maria bergegas, jalan cepat penuh semangat, pergi ke Elizabeth untuk menyampaikan kabar sukacita yang telah dia terima. Untuk menyampaikan bagaimana malaikat Gabriel telah bertemu dengannya dan menyampaikan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia akan memiliki keturunan dan anak ini istimewa karena bagi malaikat Gabriel dikatakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria begitu bersemangat, begitu bersuka cita karena kabar ini, dan dia tidak mau menyimpannya sendirian. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kalau kita dengar berita akhir-akhir ini ada seorang anak yang mengalami gangguan kejiwaan dan tega menghabisi mamanya. Tega dia membunuh mamanya. Tapi karena memang gangguan kejiwaan, kita susah untuk menjelaskan. Ketika orang dalam keadaan tidak normal, walaupun dia melakukan kejahatan, mau ditahan pun sepertinya akan mengalami kesulitan. Karena apa? Karena di penjara pun siapa yang bisa jaga dia? Dan siapa yang bisa jamin bahwa dia tidak akan buat sesuatu yang lebih jahat lagi? Akan ada persoalan tambahan setelahnya. Tetapi terlepas dari anak ini yang berani membunuh mamanya sendiri, biasanya kalau kita lihat itu ada kaitannya dengan anak-anak yang seperti itu, seringkali ada kaitan dengan ketika hamil mamanya. Seringkali ada orang tua yang rencana untuk apa? Menggugurkan. Memang proses pengguguran kadang-kadang berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kadang-kadang gagal. Lalu ketika gagal, anak itu akan tampil, begitu dilahirkan akan tampil menjadi anak yang suka berontak, suka melawan. Atau juga kadang-kadang anak yang mamanya meninggal waktu dia masih kecil, lalu dirawat oleh orang lain. Walaupun kita merawatnya dengan penuh cinta sekalipun, cinta kasih seorang ibu tidak tergantikan. Maka kadang-kadang anak-anak seperti ini selalu merasa kurang kasih sayang. Kita bujuk setengah mati, belum tentu mau. Itu kadang-kadang seperti itu. Dan banyak yang mengalami seperti itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, rawatlah anak yang di dalam rahim sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan pada orang tua. Dari ketika engkau mengandung, bukan hanya murni anakmu saja, tapi anaknya Tuhan Allah yang dititipkan di rahimmu. Yang Tuhan titipkan untuk nanti membuat ramai rumah tangga.
membuat ada penghiburan dalam rumah tangga, sehingga rumah itu tidak menjadi sepi. Demikian juga untuk keluarga besar, tentu pandangan kita memiliki rahmat keturunan adalah mendapatkan berkat Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, seseorang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung mendapatkan rahmat yang berlimpah, mendapatkan berkat dari Tuhan Allah. Ada banyak orang kan yang mengharapkan punya anak, tapi tidak punya anak kandung. Romo punya pengalaman, ada satu keluarga berapa kali dia coba untuk buat bayi tabung. Memang secara hukum gereja Katolik harusnya tidak boleh. Karena apa? Kita menganggap itu mau menyamai Tuhan Allah. Tapi artinya mereka berjuang seperti itu tentu karena menganggap bahwa anak adalah faktor paling penting dalam pernikahan. Mereka merasa kesepian, sudah nikah berapa tahun, tidak ada muncul anak dalam kandungan istrinya. Dan setiap kali pergi untuk bayi tabung, tidak murah Bapak Ibu, minimal 100 juta. Kalau dia 3 kali, sudah 300 juta. Hanya untuk karena mau ingin dapat rahmat keturunan. Tapi bersyukurlah akhirnya Romo meyakinkan mereka bahwa mungkin Tuhan mempercayakan kamu untuk adopsi anaknya orang. Dan awal tahun ini, sekitar bulan April atau bulan Mei sebelum Romo pindah, mereka akan mendapatkan seorang anak adopsi. Perjuangan bertahun-tahun. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, rahmat keturunan anak dalam keluarga adalah penghiburan terbesar untuk pasangan suami istri. Tetapi jangan lupa bahwa anak-anak itu adalah anak-anaknya Tuhan Allah. Jangan lupa. Maka sebagai umat beriman Katolik, kita harus mengajak mereka untuk bertemu dengan Tuhannya setiap hari Minggu minimal. Maka tadi dalam kata pengantar Romo katakan apa? Jangan sampai kita ini menjadi umat di paroki ini yang kebetulan KTP kita Katolik. Ataukah kita mau bergembira, bersuka cita karena hari ini Tuhan mengundang kita. Sebagaimana Bunda Maria, jalan berkilo-kilo. Kalau Bapak Ibu sudah pernah sampai ke Israel, Bapak Ibu akan tahu bahwa itu kalau jalan kaki mungkin sekitar 12 jam perjalanan. Melewati bukit-bukit. Seorang perempuan, jalan kaki seorang diri, sekitar 12 jam jalan kaki. Mungkin kita dulu dari sini ke Mbawa ya. Dari sini ke Mbawa dulu berapa jam? 4 jam? Sekitar itu. Ya, sekitar 4 jam, 5 jam. Bunda Maria 12 jam jalan kaki. Artinya jauh sekali. Dan dulu kan belum ada kuda, belum ada sepeda motor. Kalau kita sekarang kan dari sini Mbawa hanya 30 menit atau 45 menit. Kalau yang bisa naik motor 30 menit. Kalau agak ngebut anak muda mungkin 20 menit. Anak muda kan gasnya kan gaspol dia. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Begitu mendengar salam dari Bunda Maria yang sudah jalan jauh semangat untuk bertemu Elizabeth. Begitu bertemu Elizabeth, Bunda Maria tidak menunjukkan tanda kelesuan, tanda tidak ada semangat. Tapi Bunda Maria tetap semangat dan menyampaikan salamnya kepada Elizabeth. Dan begitu mendengar salam itu, Elizabeth bersuka cita dan anak yang di dalam rahim Elizabeth pun bersuka cita. Anak yang dikandung oleh Elizabeth siapa? Anak sekami? Yohanes Pembaptis. Nama mamanya Yohanes Pembaptis siapa?
Bapaknya Zakaria. Dari kedua orang tua inilah lahir Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sekalian pun hendaknya setiap hari Minggu bergegas mengunjungi, bertemu dengan Tuhan dalam sukacita, dalam semangat. Memang Romo tahu persis bahwa kebun kita rata-rata cukup jauh. Tadi malam terpaksa Romo harus sampaikan kepada para polisi. Para pak polisi minta maaf, kita di sini airnya kurang. Jadi kalau mau mandi, sebaiknya cari tempat lain untuk mandi. Romo juga tandon di sebelah sudah kosong, jadi tidak berani menjamin kita mandi cukup. Jadi kalau bisa mandinya di luar dulu, setelah itu datang. Kalau untuk urusan ke belakang saja, sekedar buang air itu silakan ada di belakang. Tapi hemat, Romo mau terus terang tadi malam dengan mereka. Untuk mengatakan bahwa pelayanan para bapak polisi kita yang tercinta bukan dengan keterpaksaan, tapi karena memang karya pelayanan. Tetap bersukacita walaupun di tempat yang kurang air. Tetap semangat. Sebagaimana dulu kita mungkin banyak rumah tidak punya kamar mandi toilet. Kita kemana kalau mau buang air? Di bawah pohon, pegang tongkat. Karena ada anjing segala macam kiri kanan. Ada yang mengalami orang-orang tua? Saya yakin semua mengalami. Harus pegang tongkat, harus ada yang jaga. Kalau tidak bahaya. Bisa diseruduk. Bapak Ibu saudara-saudari, walaupun dalam keadaan ini kita bertahan sampai hari ini, kita bisa hidup dengan sukacita, dengan gembira. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama kita. Karena ada Tuhan. Kabar sukacita yang hari ini diterima oleh Bunda Maria bagi kepada Elizabeth, maka kita sekalian pun pertama-tama kabar sukacita yang kita terima, kita bagikan kepada orang-orang terdekat. Sekarang ada HP. Kalau terima kabar sesuatu, bisa langsung telepon. Saya punya pengalaman yang bagus dari seorang bapak. Baginya misa hari Minggu itu adalah hal yang paling penting. Maka dia akan kontrol semua anaknya. Dek, jangan lupa bangun jam sekiannya, jangan lupa pergi misa. Lalu kalau sudah misa tolong kirim ke Bapak khotbahnya hari ini tentang apa. Dan satu hari sistemnya 3x1 dia WA anak-anaknya. Seperti minum obat. Pagi pasti dia WA, sebentar siang dia pastikan lagi, malamnya dia tanya lagi. Itu mau mengatakan bahwa bagi Bapak ini misa hari Minggu itu penting sekali. Dia kontrol betul anak-anaknya. Dia mau mengatakan kepada seluruh anaknya bahwa bapamu sebagai orang tua bukan kebetulan Katolik. Tapi kalau kita di sini masih butuh perjuangan ekstra keras. Romo kemarin hari Jumat itu kita giliran pengakuan dosa di Nggeru Kopa. Begitu kami tiba gereja masih tutup. Tunggu 1 jam, belum juga datang. Akhirnya panggil dari rumah ke rumah. Syukurlah akhirnya sekitar 10 orang datang mengaku dosa. Ya masih lumayan. Dari sini ke sana buru-buru, takut terlambat, hujan lebat sekali. Masih butuh perjuangan. Tapi untuk Romo tidak masalah. Itulah tanggung jawab sebagai seorang Romo. Begitu kami jalan harus injak air yang cukup tinggi. Romo Danan bilang, ayo Romo ini kita basah kaki sepatu. Tidak apa-apa lah. Tugas di kampung resiko. Belajar berusaha menikmati. Apapun situasinya. Kalau tidak menikmati kita stres kan. Walaupun maaf yang kemarin ganggu Romo senyum sedikit.
Jangan senyum-senyum terus, nanti orang pikir kita orang gila lagi, bahaya. Tidak ada alasan untuk senyum, kita senyum-senyum lagi. Berbahaya nanti. Harus ada dasar untuk senyum. Kalau tidak ada dasar ya biarkan saja. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mau Romo katakan bahwa maukah kita meyakini seperti Bunda Maria yang rela melakukan apa saja untuk mewartakan kabar baik. Kalau menerima Tuhan Yesus, merayakan Natal ini kita yakini sebagai pesta iman, maka kita tidak akan takut terlalu. Kita tidak akan tampil menjadi orang yang terlalu pesimis. Kita tidak akan tampil menjadi orang yang terlalu berlebihan, yakin dengan kekuatan sendiri. Terlalu berlebihan yakin dengan kekuatan sendiri, akhirnya Tuhan tidak punya tempat. Karena apa? Kita mau tinggalkan sebentar, kita katakan, jangan sampai nanti babi datang makan saya punya jagung, ayam datang korek saya punya jagung padi, jangan sampai nanti monyet datang segala macam. Terlalu banyak pikiran yang membuat kita ketakutan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam banyak hal orang sudah punya pengalaman yang luar biasa. Begitu orang mengalami kecelakaan yang harusnya mati banyak orang, tapi karena sebelum mereka berdoa, ternyata Tuhan jaga mereka. Berapa banyak orang yang sebelumnya terlilit utang besar, utang banyak, dengan doa pelan-pelan Tuhan bisa membayarkan utang mereka. Melalui apa? Memang melalui kerja keras, tapi mereka percayakan pada Tuhan. Ada banyak orang, kalau Bapak Ibu tidak percaya silakan googling saja. Persoalan-persoalan berat yang orang hadapi dengan mengandalkan Tuhan, semuanya bisa terselesaikan. Ada banyak kesaksian. Tadi kita tidak hanya omong sekedar omong-omong, tetapi ada banyak pengalaman orang yang sudah menyerah, sakit bertahun-tahun. Kemarin Bapak Ibu, Bapak yang antar Romo ke sini, yang pensiunan tentara itu sudah cuci darah. Lalu dia putuskan dengan istrinya, dia paksa istrinya, dia bilang, biarkan Bapak mati di rumah. Lalu dia pulang rumah, dia lakukan dengan cara apa? Alkitab yang selalu di dadanya, baca tiap hari. Tanpa pergi cuci darah, sembuh sendiri. Sampai hari ini masih hidup. Yang bulan Juli kemarin ikut antar Romo ke sini. Itu sesuatu yang bukan omong kosong, kenyataan. Sudah sampai cuci darah, kalau tidak lanjutkan cuci darah, pasti mati harusnya. Kenapa? Karena ginjal pasti sudah rusak. Mau tidak mau. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, lalu dia disembuhkan dengan cara itu. Artinya bahwa kesembuhan itu bukan maunya dia, bukan karena kehebatannya dia, tapi karena Tuhan berkenan. Demikian juga kita sebagai masyarakat di sini, umat Katolik, yang walaupun kita petani, Romo yakin bahwa hasil pertanian kita kalau kita serahkan pada Tuhan, pasti tidak akan buruk-buruk amat lah. Pasti Tuhan tidak akan buat kita miskin banget lah. Pasti Tuhan tidak akan buat hasilnya sangat-sangat berkurang jauh dari yang seharusnya. Romo sangat yakin seperti itu. Karena apa? Ketika kita mencari uang untuk pembangunan ini pun, kalau kita hanya andalkan tanam jagung, sampai sekarang mungkin kita tidak punya 700-an juta. Kita harus kerja berapa tahun Bapak Ibu? Sekarang sudah kurang lebih 712 juta. Harus kerja berapa tahun untuk bisa dapat uang segitu? Artinya siapa punya kuasa? Tuhan punya kuasa. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil. Itu uangnya kita untuk pembangunan gereja kita, bukan uangnya Romo. Maka rekening itu atas nama paroki, atas nama gereja. Jangan takut, tampillah menjadi orang seperti Bunda Maria dan Elizabeth.
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terjadilah pada kita di Paroki Donggo ini menurut perkataan. Terjadilah pada seluruh umat petani di Paroki Donggo ini hasilnya menurut kehendak Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.